Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Kabur dari Pernikahan. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Rahmi masih mengecek laporan tahunan perusahaan yang menyewa jasa perusahaan mereka untuk audit. Ia belum pulang dan masih lembur, mengecek satu persatu berkas dan melihat adakah transaksi yang mencurigakan. Ia menyeruput kopinya. Ini kopi ketiganya yang ia minum. Ia letih, ingin pulang dan tertidur. Atau menonton Netflix seperti sebelum ia menikah, tapi ternyata kehidupan pernikahan menyeretnya ke dalam ritme kerja tanpa jeda. Belum balik, Mi. Bara rekan kerjanya yang juga masih lembur mengerjakan laporan audit perusahaan lain. Masih banyak kerjaan. Abis nikah lu bukannya santai, malah tambah sibuk. Kapan bikin anaknya kalau tiap malam lembur? Rahmi tidak menjawab. Ia ingin meninju Bara rasanya. Ingin berteriak dan mengatakan, pernikahan gue kayak neraka kalau lo mau tahu. Bini lu gak ngajak nambah anak? Rahmi balik bertanya. Bara dan dia duduk bersebelahan. Hanya meja kerja saja yang tertutup sekat. Jangankan mikir nambah anak, mikir sekolah anak gue aja udah mumet. Baru anak satu mah gak mumet. Gaji lu kan sama kayak gue, masih cukup lah buat anak 5. Bara tertawa miris. Seandainya Rahmi tahu pernikahannya seperti kapal yang siap karam kapan saja, hanya tinggal menunggu waktu. Laki lu jemput? Bara mengalihkan. Enggak. Lo kenapa gak ambil mobil aja sih, biar gak naik angkutan umum? Gaji mereka cukup untuk menyicil mobil. Apalagi Rahmi istri yang apa-apa ditanggung suaminya. Ambil mobil ya? Rahmi menggantung tanya miris. Jangankan mikir beli mobil, bahkan gajinya cuma tersisa buat transport dan makan siang. Tidak ada untuk kesenangan pribadi. Mobil lu aja deh gue bayarin, biar gue bisa nyicil ke lo bayarnya. Kapan gue punya uang, gue cicil. Bara menoleh dari berkas yang tengah dipelajarinya. Gokil lu, gue pakai apa kalau mobil gue hibahin ke lo? Seandainya Rahmi tahu, mobil itu baru dia gadaikan buat hal-hal gak jelas. Mending gue antar pulang lu aja. Mending gue naik busway. Sejak nikah, Rahmi membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Ia tidak ingin menimbulkan fitnah belakangan hari. Padahal dulu saat masih lajang, ia paling rajin mencari tumpangan pulang. Apalagi kalau sudah lembur seperti sekarang. Rahmi terduduk di busway dan menatap nanar keluar jendela. Pernikahannya baru berjalan setahun, tetapi setahun itu terasa mengerikan. Ia ingin bercerai tetapi tidak bisa. Terlanjur terseret arus pernikahan. Ia yang memilih suaminya. Ia yang meyakini kalau pria ini baik. Lendra, kontraktor, mapan, gagah, semua yang perempuan inginkan, semua yang terlihat mata dan menghanyutkan. Apa yang tak kasat mata? Kebodohan perempuan yang hanya melihat luarnya saja. Dan Rahmi salah satu dari sekian perempuan tolol itu. Akhirnya sampai rumah juga. Lendra sudah menunggunya di pintu. Ada makan malam? Rahmi menanyakan. Setelah ia lembur, harusnya ia mendapatkan reward traktiran makan malam. Itu dia. Aku menunggumu pulang karena ingin dibuatkan mie. Oh, Rahmi tak ingin ribut. Ia meletakkan tas di sofa dan berjalan ke dapur. Menyalakan kompor dan mendidihkan air di panci untuk merebus mie. Rahmi menyeka sudut mata. Ia tak boleh menangis. Ini pria pilihannya. Hasil kebodohannya menilai. Bara pulang larut. Ia membuka pintu dengan kuncinya sendiri. Ia tak mungkin membangunkan istrinya. Istrinya bisa mengamuk.
Kalau ditelepon hanya untuk dimintai tolong membuka pintu. Bara masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu kembali. Ia masuk ke kamar. Istrinya ternyata belum tidur, masih sibuk memilah pakaian untuk esok pagi. Hanya antar jemput sekolah anak mereka, tapi sibuknya melebihi yang sekolah. Sekolah dasar bertaraf internasional. Dulu katanya agar anak mendapatkan pendidikan yang terbaik, tapi nyatanya sekolah bergengsi hanya ajang kumpul-kumpul ibu-ibu wali murid. Geng macan, mama cantik antar anak kalau istilah istrinya, yang kerjanya kumpul-kumpul, nongkrong di resto mahal hampir tiap hari. Kadang traveling ke luar negeri bareng, borong barang branded bareng. Semua yang menghabiskan dana tak masuk akal. Bonusan masih lama ya? Istrinya bukan menanyakan ia sudah makan atau belum, malah menanyakan hal yang di luar kewajaran. Sudah jelas bonus perusahaan hanya akhir tahun. Kenapa? Mau nge-DP apartemen? Teman-teman banyak yang beli apartemen. Cicilannya mau dibayar dari mana? Kadang Bara berpikir istrinya tidak rasional. Kerjanya menghamburkan uang, tapi menginginkan punya aset. Bagaimana membeli aset jika tidak menabung? Aku kurangi pengeluaran. Gak bisa kayaknya, kecuali kalau kamu ngurangin main. Bakal otomatis berkurang kalau kita punya cicilan. Bara mau tertawa. Yang sudah-sudah ia jadi terlibat pinjol karena istrinya. Aku lapar. Ya udah makan. Istrinya akan selalu seperti itu. Menyuruhnya makan sendiri, menyuruhnya makan sayur dingin yang enggan dipanaskan. Sementara perempuan itu sibuk dengan dirinya sendiri. Ia menuntut banyak dari Bara tanpa berpikir ia tak pernah memberikan perhatian sebanyak tuntutannya. Mi, lu udah sampai rumah? Bara menyantap makan malamnya sembari iseng mengirim WA ke Rahmi. Udah? Belum tidur? Bara sebelumnya jarang berbincang dengan Rahmi. Baru setengah tahun belakangan ini saja pas Rahmi mulai rajin lembur. Masih bikinin mie buat suami? Gila lu, suami kontraktor tapi makannya cuma mie instan. Mau makan apa lagi emangnya? GoFood kek? Duit nenek moyang lo? Bara mengirim stiker tertawa. Lo lagi ngapain? Rahmi ganti menanyakan. Makan malam. Sendiri apa sama bini lu? Kalau sama bini gak mungkin gue chat lo. Udah bobo ya? Masih milih baju buat ngumpul bareng temennya besok? Enak ya jadi bini lo? Mau lu jadi bini kedua gue? Najis. Lu pikir gue mau di poliandri? Bara kembali mengirim stiker tertawa. Ia sedikit terhibur walau heran. Rahmi baru setahun menikah, suaminya kontraktor, harusnya hidupnya santai setelah pernikahan. Tapi yang ia lihat, rekan kerjanya itu malah kalap lembur seperti dirinya. Rahmi anak yang alim. Dulu sebelum menikah, mana mau dia berbincang akrab dengan rekan pria yang sudah menikah. Dia tipikal paranoid. Takut terbawa arus di kantor yang emang pada doyan selingkuh buat nyemangatin kerja. Kamu belum tidur? Bara masuk ke kamar. Istrinya masih sibuk sendiri dengan ponselnya. Ini masih rame di grup. Sarah baru balik dari Amrik. Abis liburan sama suaminya. Enak banget deh kalau lihat hidupnya. Bara naik ke tempat tidur. Enggan menanggapi. Berpikir, apa semua istri seperti ini? Selalu melihat rumput tetangga tanpa pernah mencoba mengerti perasaan suami. Capek pulang kerja tanpa hiburan, yang ada hanya tuntutan. Lalu istri yang membandingkan. Ini tak seperti rumah tangga. Ini seperti neraka. Rutinitas Senin sampai Jumat, kantor, rumah, kantor, rumah. Tidak ada acara mampir kemanapun. Sampai rumah istirahat dan bangun pagi lagi, berangkat lagi dan pulang lagi. Hanya melihat matahari terbit, lalu pulang saat matahari terbenam. Sabtu Minggu tak ubahnya.
setumpuk cucian kotor, kamar mandi yang harus disikat, lemari pakaian suami yang berantakan dan harus ditata ulang. Belum setrikaan. Jalan-jalan, suaminya tak pernah menawarkan. Ia sibuk sendiri dan Rahmi tak berniat meminta. Menghibur istri itu bukan kewajiban atau menunggu dimintakan. Harusnya kesadaran, apalagi dengan ia yang harus ikut menanggung beban. Tagihan rumah dan mobil sudah mau jatuh tempo. Belum juga roti tawarnya tertelan, suaminya sudah mengingatkan. Masih pagi kan? Masih terlalu dini membicarakan tagihan. Harusnya nanti setelah ia kenyang sarapan. Lagi pula, siapa yang mengambil rumah mewah ini? Siapa yang memakai mobil mewah di depan? Bukan dia. Dia tak pernah punya tuntutan. Lalu kenapa ia yang harus menanggungnya? Kapan kamu mau bayar sendiri? Aku kan sudah bilang dari awal pernikahan. Ambil rumah dan mobil sesuai kemampuan. Rahmi melempar lembaran roti tawar ke piring. Ia sudah tak berselera makan. Ini karena proyek lagi sepi. Nanti begitu ada, pasti ku ganti kok uangmu. Lendra menjanjikan. Rahmi menggeleng. Tak mungkin suaminya mengganti. Bahkan kesadaran saja juga tidak ada. Tahu tak punya uang, masih saja jalan dengan temannya, mentraktir temannya. Pergi ke resepsi teman dan memberi amplop 500.000. Apa ia tidak berpikir istrinya pontang-panting mencari uang siang malam dan suaminya dengan mudah mengeluarkan. Hanya demi gengsi rumah mewah ini dibeli, hanya demi ego pribadi mobil mewah ini dipertahankan. Dan demi gaya-gayaan, ia tanpa malu menggunakan uangnya untuk mentraktir teman. Aku mau berangkat. Aku antar. Tidak usah. Rahmi hafal maksudnya. Tawaran mengantar hanya agar ia membelikan bensin turbo. Kemampuan suaminya hanya membeli Pertalite. Tapi sombong dengan memberi minum turbo ke mobilnya. Sekali mengisi turbo minimal 300 dan itu senilai uang lembur Rahmi selama 3 hari. Nanti malam kau pulang cepat kan? Lendra menanyakan saat Rahmi tengah mengenakan high heel. Temanmu mau datang? Iya. Aku lembur, banyak tagihan yang harus dibayar. Jadi makan malamnya? Rahmi rasanya ingin teriak. Suaminya yang mengundang, tapi kenapa ia yang dibebankan? Itu teman suaminya, harusnya suaminya yang berpikir sendiri menjamunya. Kau cari proyek, minta DP untuk menjamu. Aku tak punya uang. Rahmi bergegas pergi meninggalkan rumahnya. Ia berjalan kaki ke gerbang kompleks sembari memesan Gojek. Sempat ia mendengar obrolan ibu-ibu pagi itu. Suami sudah sukses, tapi istrinya masih ngoyo aja ya cari kerja. Biasa kalau perempuan karir itu selalu ngerasa kurang. Rahmi geram. Ia ingin sekali berbalik dan menjelaskan. Berteriak pada mereka, gue juga maunya di rumah, duduk santai ngurus anak. Bukan kayak gini, kerja siang malam cuma buat nyari nafkah gantiin suami. Mereka tidak akan mengerti. Orang hanya melihat dari luarnya saja. Melihat dan menilai dengan kasat mata. Menyimpulkan tanpa tahu bagaimana dalamnya. Suami yang terlihat baik, belum tentu baik. Istri yang tampak gila kerja, sebenarnya letih. Rumah tangga jadi ibarat tali pancung yang mengikat lehernya dalam kesengsaraan. Bara sengaja berangkat pagi. Padahal jam kantor pukul 9. Ia letih kalau pagi di rumah ada saja yang tak penting dibicarakan istrinya. Dan itu selalu teman, apa yang mereka punya dan apa yang belum ia punya. Apa semua ibu rumah tangga seperti itu? Bara suka bertanya dalam hati. Apa semua ibu rumah tangga sibuk mengejar eksistensi seolah saat masih single tak punya cukup uang untuk membeli pergaulan? Padahal saat menikah, Bara membayangkan kehidupan rumah tangganya simpel-simpel saja. Ada sederet daftar obrolan pagi yang ia angankan bisa membangun mood boosternya. Yang,
Marco lagi mau les musik. Marco anak mereka baru kelas 2 SD. Kamu mau dimasakin apa? Tapi kenyataannya istrinya lebih sering pesan online. Makan malam yang kubuat enak gak? Jangankan enak, dingin iya karena kamu gak panasin. Nanti sore mau pulang cepet gak? Kalau pulang cepet, temenin aku belanja bulanan ya. Yang ada, nilam istrinya belanja dengan gengnya. Kontras, semua hal-hal sederhana tersebut tidak pernah terwujud. Marco hanya sibuk belajar pelajaran sekolah. Waktu luangnya dengan game ponsel. Istrinya tak ambil pusing. Padahal ia berharap istrinya menegur kebiasaan Marco yang hampir tiap menit main game. Menegur dan mencarikan pengalihan. Kamu yang tegur lah, kan kamu bapaknya. Itu jawaban istrinya. Aku kan gak selalu ada di rumah. Kalau hari biasa, ambil ponselnya. Kasih kesibukan lain. Kamu gimana sih, Pah? Anaknya bisa ngamuk. Aku jadi ribet sendiri kalau anak kamu ngamuk. Semua acara bisa jadi berantakan. Istrinya akan memprotes. Dan ia enggan mendebat. Memilih diam karena sudah penat. Kerja, pulang, kerja, berangkat kerja yang dihadapi bukan penghiburan. Tapi istri yang selalu memberikan beban pikiran. Gila, cepet banget datangnya. Teguran Rahmi menarik Bara dari lamunan. Lu sendiri gak beda? Bara melirik arlojinya. Ini masih 7:30. Mau cepet ngelarin, mau cepet ambil kerjaan lain. Dengar-dengar ada perkebunan sawit di Rantau minta audit. Lu mau ambil? Bara memberikan 1 dari 2 pop mie yang tadi dibelinya ke Rahmi. Tahu aja lu, gue belum sarapan. Rahmi menerimanya dan lekas menyeduh. Iya, mau banget gue, mau refreshing. Iya ya, enak juga kalau kerja bisa sambil refreshing. Bara ikut menyeduh pop mie-nya. Ketahuan banget lu jarang jalan-jalan. Lu juga? Keduanya tergelak. Gue mau kelarin kerjaan gue deh. Kali aja gue bisa dapet. Anjir lu, tahu gitu? Gak gue kasih tahu. Rahmi mengumpat. Biasanya kan 2 orang yang dikirim ke lapangan. Berdoa aja kita berdua yang dapet. Mayan duit akomodasinya. Rahmi membuang bungkus pop mie yang sudah tandas dan pergi membuat kopi. Mayan banget. Bara juga kelar menyantap pop mie-nya dan menerima cangkir kopi yang dibuatkan oleh Rahmi. Tapi, laki lu gimana kalau lu dinas luar kota? Biasa aja kali. Namanya orang kerja. Kalau bini lu mah udah tahu ya bakal dapet duit dinas. Rahmi meledek. Ya dia tahu. Semua gaji gue serahin ke bini. Enak ya jadi bini lu. Udah tinggal duduk kipas-kipas duit. Bara meringis. Seandainya Rahmi tahu bagaimana bininya, hampir separuh gaji Bara hanya untuk membiayai pergaulan istrinya. Sisanya baru untuk hidup mereka. Kadang, kalau sebelum akhir bulan sudah habis, Bara terpaksa nge-grab hingga jam 2 dini hari. Dan itu pun istrinya menutup mata. Sama sekali tidak peduli dari mana suami mendapatkan uang, kenapa pulang larut malam. Nilam masa bodoh. Waktu mengenal Lendra, Rahmi sudah berdiskusi panjang lebar. Apa-apa saja yang diinginkannya. Punya anak, jadi ibu, itu saja harapannya. Ia kecil tanpa orang tua dan dibesarkan oleh Pak D dan Budenya. Jadi, ia ingin memiliki keluarga utuh. Ayah, ibu, dan anak. Itu impiannya. Lendra kontraktor. Ia yang merenovasi gedung kantor tempat Rahmi bekerja. Ia baru saja mengenal saat teman-temannya antusias menjodohkan mereka. Lendra terlihat baik, penyayang dan loyal waktu itu.
Bayangan Rahmi saat belum menikah, pria ini bisa menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab pada anak-anaknya. Itu angannya. Tapi kenyataan ternyata di luar dugaan. Setelah menikah, ia baru tahu pria itu punya cicilan rumah dan mobil. Lendra menyuruhnya menunda punya momongan sampai cicilan lunas. Ia menolak. Tapi Lendra punya akal. Ia selalu mengeluarkan di luar agar tidak kebobolan. Ini pernikahan? Rahmi merasa bukan. Pernikahan harusnya dimulai dengan kejujuran, bukan kebohongan yang kemudian memberatkannya, terutama setelah pandemik. Lendra sepi proyek. Bukannya mencari, Lendra malah seperti memanfaatkan Rahmi. Lendra sibuk nongkrong sana-sini dengan temannya dan menggunakan kartu kredit Rahmi. 3 bulan setelah pernikahan, Rahmi sampai pada keputusan ingin bercerai. Tapi Lendra mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pembersih lantai. Tolong kasih kesempatan Lendra untuk memperbaiki diri, orang tuanya memohon. Mungkin memang harus diberi kesempatan. Bude dan Pak D-nya juga berpikir hal yang sama. Dan beginilah ia setelah setahun menikah. Dimanfaatkan tanpa bisa memprotes. Ia tahu protesnya hanya akan membuat suaminya mencoba bunuh diri lagi. Kalau tak berpikir nyawa bisa melayang, mungkin Rahmi akan tetap maju mengajukan gugat cerai. Dering dari extension lain menarik Rahmi dari lamunan. "Iya Pak, kamu ke ruangan saya." "Siap Pak." Rahmi baru saja meletakkan gagang telepon di mejanya ketika terdengar dering di meja Bara yang bersebelahan dengannya. "Iya Pak," Bara menjawab. "Oke Pak." Bara menutup telepon dan tersenyum ke arahnya. "Kayaknya rezeki kita nih." "Moga-moga aja." Rahmi beriringan dengan Bara ke ruangan bosnya. Tiba di dalam, bosnya menyilakan mereka duduk. "Jadi begini, kami kerantau kan Pak?" Rahmi menebak. Bosnya geleng-geleng. "Kalau dinas, gercep ya kamu." "Lumayan Pak, akomodasinya buat dapur." Rahmi menjawab santai. "Iya, kalian yang kerantau perapat. Tiket dan hotel sudah diurus di bagian General Affair. Uang saku tinggal kalian minta ke mereka." "Berangkat kapan Pak?" Bara menanyakan. "Besok. Tenggatnya seminggu. Tapi kalau kalian bisa beres lebih cepat, lebih bagus. Sekarang kalian bisa balik ke meja." Pak Bos mengibaskan tangan. Rahmi dan Bara meninggalkan ruangan atasan dengan penuh sukacita. "Akhirnya kita dapet." Bara tak sabar untuk perjalanan dinasnya. "Iya, duit dapet, otak juga ke-refresh." "Dasar lu Mi parah, udah dikasih suami gede, masih aja kalap cuan." Bara mengekor. "Emang lo enggak?" Rahmi menghempaskan bokongnya ke kursi. "Iya juga sih, tapi kan gue buat bini. Nah lo buat diri sendiri sampai segitunya." Rahmi meringis. Dongkol kalau Bara sudah ngomong begitu. Seandainya Bara tahu, gajinya hanya numpang lewat. Bahkan buat facial aja gak ada. Hiburannya cuma pakai henna di kaki. Gak ada facial ataupun jalan-jalan. "Yang, aku dinas minggu ke rantau. Kamu mau ikut gak?" Bara berpikir mungkin istrinya juga butuh diajak jalan agar tidak sibuk membandingkan dengan teman-temannya yang lain. "Ngapain aku ikut kalau cuma ke rantau? Kalau keluar negeri baru aku ikut." "Ya udah kalau kamu gak mau pergi, titip Marco aja ya. Yang penting duit perjalanan dinasnya. Kan kamu tahu Marco doyan makan." "Iya." Walau tahu Marco hanya dijadikan alasan, Bara tetap mengiyakan. Ia enggan bertengkar. Ia belajar dari orang tuanya, kalau ingin rumah tangga adem ayem harus saling memahami atau salah satu mengalah. Dan ia memilih mengalah dan menelan kecewanya sendiri. "Lu gak ngajak suami lu?" Saat boarding, ia bertanya ke Rahmi yang datang ke bandara sendirian. "Siapa yang bayarin?" "Lo." "Laki lu lah, masa gue?" Rahmi tertawa sinis. "Gak tega gue nyuruh ikutnya. Kasian lo nanti, cuma nemenin gue bulan madu." "Anjir." Bara terkekeh. Mereka beriringan menuju gate keberangkatan, mencari tempat duduk yang kosong dan sibuk dengan HP masing-masing. "Wah,
Duit dinasnya mama pakai ya buat filler. Pesan WA istrinya masuk. Bara terdiam dan menahan jengkel. Baru saja diberi tadi pagi, uang darinya sudah mau dihabiskan tanpa berpikir atau bertanya, nanti papa ada enggak buat orang kantor? Papa cuma bawa uang saku pas, tahan dulu sampai papa pulang, Bara mengetik balasan. Kamu pinjam uang kantor aja Pak kalau kurang. Ada kan barengannya ke rantau? Bara enggan membalasnya lagi. Ia memasukkan ponsel ke saku dan menatap nanar lalu lalang penumpang yang menunggu penerbangan. Heran kenapa mudah bagi istrinya menggampangkan uang. Apa tidak berpikir mau ditaruh di mana muka suaminya jika membeli oleh-oleh yang tidak seberapa harus meminjam. Apalagi pada Rahmi yang jelas tampak tak berbakat meminjamkan. Untuk makan saja dia berhitung, apalagi untuk dipinjam. Bos ya yang WA. Rahmi menyikut lengannya. Bini, muka lu senep banget habis buka WA. Bara memaksa tertawa. Bini gue mau filler. Gila, keren banget. Gue facial aja udah gak pernah. Bara refleks menoleh dan memperhatikan wajah Rahmi. Rahmi tampak berbeda dengan sebelum menikah. Ia baru menyadari sekarang. Rautnya tampak letih dan ada kantong mata di kelopaknya. Lo tiap malam digarap ya? Anjir. Rahmi geleng-geleng mendengar pertanyaan Bara yang nyeleneh. Muka lu sejak rumah tangga kayaknya capek banget. Emang? Gue baru tahu kalau rumah tangga tuh capek. Lebih enak kejomblo kalau dipikir-pikir. Bara kembali menatap lurus ke depan. Gue pikir juga gitu. Rumah tangga enaknya punya anak. Anak itu hiburan banget kalau gue pulang normal dan gak lembur. Gue juga sebenarnya pengen punya anak. Ntar lu juga dapet. Lo kapan nambah? Bara tersenyum miris. Jangankan mikir nambah. Mikir yang sekarang saja dia pusing. Anaknya mestinya sudah punya asuransi pendidikan kalau istrinya tak sibuk foya-foya. Sayang tiap kali dia mendaftar asuransi, pasti tersendat pembayarannya. Uangnya kerap kali tak disetor istri hingga asuransinya terputus. Belum kepikiran buat nambah? Masih menikmati mesra-mesraan sama bini ya? Emang elo yang baru kawin, doyan. Ampe tuh mata dah kayak panda. Rahmi tak akan mengerti. Hasrat untuk bercinta sudah hilang dari Bara seiring riak dalam rumah tangganya. Ia hanya melaksanakan kewajiban ketika istrinya meminta. Ia tak pernah menyodorkan dirinya karena ia tahu kalau ia yang meminta akan ada pembicaraan soal uang saat mereka bercinta. Tiba di rantau malam hari, mereka langsung diantar ke hotel oleh mobil penjemput. Paginya sarapan dan langsung berangkat ke kantor perkebunan yang diaudit. Sehari berjibaku dengan pekerjaan, untungnya siang ditraktir makan oleh pemilik perkebunan sehingga mereka bisa berhemat. Balik ke hotel lagi, malam selewat senja. Rahmi mandi dan keluar lagi. Membeli 5 bungkus pop mie di warung depan hotel. Saat akan masuk ke kamar, ia melihat Bara yang hendak keluar. Dari mana Mi? Bara menutup pintu kamarnya yang bersebelahan. Nih, Rahmi mengangkat plastik pop mie-nya. Gila, lu parah banget. Gue traktir deh nasi padang. Males ah, udah capek gue. Mending gue makan pop mie di kamar. Gue bagi dong. Ya udah yuk masuk kamar gue. Rahmi membuka pintu dan menyeduh air panas. Ia menuang air panas ke pop mie-nya dan pop mie Bara. Nih, Rahmi menyodorkan. Lo doyan banget sih sama pop mie, Mi. Gue perhatiin, tiap hari makanan lu ini nih. Bara meniup pop mie yang masih panas. Gue gak doyan, gue coba hemat. Rahmi mengabaikan panasnya, ia terlalu lapar. Aduh, Rahmi merasa lidahnya terbakar. Ia buru-buru ke kamar mandi untuk berkumur. Lu sih, panas-panas dimakan. Rahmi tak mendengarkan. Ia menyalakan air keran dan berkumur.
Kling, bunyi pesan masuk di ponsel Rahmi yang diletakkan di meja. Iseng Bara melihat isi pesan yang muncul di layar. "Mi, debt collector sudah datang. Kamu udah bayar cicilan belum?" Terbaca dari Lendra, nama suami Rahmi. Bara jadi berpikir, apa Rahmi yang membayar cicilan mobil suaminya selama ini? Rahmi keluar dari kamar mandi. Bara pura-pura mengabaikan ponsel Rahmi dan menyantap pop mie-nya. "Di rumah lu jarang masak ya?" Bara iseng nanya. "Rajin gue, tiap hari gue masak nasi, mie sama telur." Bara tergelak. "Gila, gak bosen tuh?" "Bosen, tapi gue nikmatin aja. Apalagi mie goreng pakai nasi, enak banget. Kadang pakai sarden juga." Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.